Agamanya apa, Dek? Kristen. Oh, selamat datang di Room Bunda Gembala ya. Di sini teman-teman non-muslim yang awam akan Bunda bantu untuk digembalai. Bunda akan menjadi tempat kalian bertanya. Tapi kalau kamu dari klasifikasi ular beludak dan serigala, biasanya Bunda cabut bulunya ya supaya bertobat. Nah, mau bertanya atau menjelaskan? Kalau menjelaskan harus buka kamera. Karena kalau memberi ilmu pengetahuan harus jelas orangnya. Ya, Dek ya. Kalau awam, Adek boleh bertanya. Ya, saya mau bertanya. Suaranya kencengin dong, Dek, kecil sekali. Bunda kurang dengar. Maklum udah tua Bunda ya. Umur Bunda udah ribuan tahun kayaknya. Ya, halo. Iya, Dek. Gimana pertanyaan Adek apa, Dek? Ini temanya apa sih? Tuhan Mokondo. Maksudnya? Jadi Edis TV mengatakan ada seorang nabi yang Mokondo. Lalu saya pelajari, ternyata memang betul ada seorang Tuhan yang juga nabi dan dia Mokondo. Saya baru tahu itu. Ini gara-gara Edis TV sih. Terima kasih sih buat Edis TV. Edis, kamu tahu Edis TV nggak? Ya, pernah sih lewat di beranda lihat aja. Pernah dengar Edis TV bilang seorang nabi Mokondo nggak? Enggak. Nah, ini ternyata saya angkat temanya. Ternyata memang ada seorang nabi yang juga Tuhan, yang dituhankan. Seorang nabi yang dituhankan ternyata memenuhi kriteria sebagai orang yang boleh dikatakan Mokondo. Ini nih situsnya nggak bisa dibuka dua-duanya, bentar ya. Nah, udah jelasin aja deh, nanti kamu boleh searching sendiri lah ya, Dek ya. Mokondo itu definisi untuk orang-orang yang punya, mohon maaf ya, alat vital atau kelamin dari jenis laki-laki. Makanya kondo itu kan singkatan tuh, Mokondo. Tapi dia tidak berguna hidupnya, alias dia itu minta-minta gitu, nggak punya modal hidupnya. Laki-laki Mokondo, laki-laki modal kenti doang. Nah itu seperti itu. Nah, ternyata setelah Uni lihat, Uni dapat ayat ini, Dek. Maaf ya, Dek ya, Uni lihat ini nih. Menurut Matthew Henry, laki-laki kere, laki-laki yang nggak berguna. Ternyata di sini dikatakan Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina miskin. Oh ya, sorry, bukan Edis yang bilang Nabi Mokondo, namanya Robert Lele. Lupa Uni, Dek ya, namanya Robert Lele. Edis bilang yang lain. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, hidup dari sedekah tuh. Begitu. Maka kalau seandainya si Robert Lele atau judul akunnya, nama akunnya Mata Pisau, itu mengatakan ada seorang Nabi Mokondo, ternyata dia bertemu dengan Nabi tersebut. Gitu, yaitu ternyata Yesus yang adalah Tuhannya teman-teman Kristen. Pantasan si Robert Lele selalu bilang Nabi Mokondo, Nabi Mokondo. Oh, ternyata dia ngata-ngatain Yesus. Ini baru tahu. Gitu, Dek. Ada tanggapan, Dek? Silakan. Baik. Saya mau kasih tanggapannya gini. Boleh. Ini si panggil siapa nih? Suaranya kecil. Ya, halo. Ya. Panggil Bunda Gembala aja, Dek. Saya ini Bunda Gembala, Dek. Ditasbihkan dari alam semesta ini menjadi Bunda Gembala. Baik Bunda Gembala. Baik anak Bunda. Tanggapan saya gini loh, ini hal-hal seperti ini saling menghujat, baik dari Kristen menghujat Tunggu, Islam. nak, sayang, tunggu nak. Maaf, ini bukan saling menghujat. Umat Islam itu dilarang menghujat sembahan orang lain. Uni Rifa ini seorang yang baru selesai menyelesaikan beban akademiknya menjadi sarjana sosial. Dan bulan November ini tanggal 15 di wisuda, Dek. Saya ini seorang pengkaji, ya. Kamu harus tahu itu. Saya sarjana ketika juga, saya ya nggak apa-apa. juga. Nggak saya nggak mempermasalahkan kesejahteraan. Maksudnya gini loh. Posisi seorang dengar mahasiswa dulu, jangan dipotong. Nggak, saya tidak terima kalau ada tuduhan di koma saya. Masa saya terima orang menuduh saya menghujat? Dengar dulu, saya sebagai manusia, saya tanya sama kamu. Saya sportif. Jadi Ya udah dulu, kalau dengar. Iya, tapi saya luruskan. Kamu bilang kalau kamu mau menuduh penghujatan, bilang itu apologet Kristen karena
karena yang mengangkat tema ini itu apologet Kristen, namanya Mata Pisau, Robert Lele. Oke, Saya justru baik. mencari tahu bahwa ternyata Baik. kalau memang ada Tuhan dan Nabi Mokondo, maka itu merujuk kepada Yesus, gitu loh, Dek. Itu bukan penghujatan, tapi itu fakta. Silakan. Baik. Mbak, saya lihat ini loh, ini tiap hari yang dibahas terus masalahnya kurang Tuhan terus, baik dari Kristen maupun dari Islam, saling menjatuhkan, saling mencari kelemahan. Sebenarnya kita ini ketertinggalan sekali loh, orang Indonesia ini. Kalau kurang bahasa agama terus, ini kapan kita majunya, Mbak? Oke, saya tanya, apa yang sudah kamu lakukan untuk negara kita? Kamu udah punya usaha untuk memajukan negara kita belum? Setidaknya saya menjadi orang yang berguna untuk diri saya sendiri. Lah, lu kalau gitu orang semua juga berguna buat dirinya sendiri. Apaan sih lu? Gini loh, Dek. Kalau kamu mau memberikan insight positif kepada orang lain, setidaknya kamu juga sudah menunjukkan bahwa kamu berguna buat negara kita. Lah, kamu sendiri nggak berguna buat negara lo, kamu suruh orang berguna buat negara. Ya minimal kamu dulu yang berguna. Lah, Anda sendiri gunanya apa? Gunanya apa? Mencerdaskan anak bangsa. Undang-Undang Dasar Mencerdaskan anak bangsa. 1945. Oke, makanya dengar. Kok potong-potong? Ini berarti kamu ini menjajah saya. Kamu naik ke koma saya. Siapa? Kamu ndak kasih saya waktu untuk berbicara. Saya menanggapi omonganmu. Ya udah, saya kasih kamu waktu 1 menit. 1 menit. Saya ngomong. Oh, nggak bisa. Ini namanya menjajah. Ini namanya orang menjajah nih, teman-teman. Ini room siapa? Iya, saya tahu ini komal kamu, tapi Nah, di sini kita ngapain? Saya kasih waktu, Room ini saya 3 digunakan. menit. Nggak bisa, 3 menit enak aja. Kok 3 menit? Berarti kau inilah kelakuan mereka, teman-teman ya. Kelakuan mereka itu adalah diam dulu. Apa kaitannya sarjana dengan kepemilikan komal? Mereka ini memang betul-betul nggak tahu diri, teman-teman. Saking nggak tahu dirinya, mereka pengen komal kita dijadikan tempat mereka berceramah panjang kali lebar, menginginkan apa yang mereka inginkan. Enak banget hidup mereka ini ya. Emang kurang ajar lama-lama. Kita kasih kesempatan mereka untuk naik di komal kita, untuk menjawab pertanyaan kita. Malah mereka ngatur kita yang punya komal. Coba kau masuk ke komal kawan-kawan Kokaresteng sana. Di sini tempat Bunda Gembala menjawab pertanyaan dan mempertanyakan pertanyaan, bukan tempat kau bisa atur. Saya bukan istrimu, bukan ibumu, bukan nenek moyangmu yang bisa kau atur-atur. Di sini kau kasih kesempatan, nggak bisa kau minta sama aku 3 jam, 3 menit nggak bisa aku kasih. 1 menit aja belum tentu ku kasih kok. Kok lucu kau? Naik ke komal orang, ngatur-ngatur orang, kau aturlah komal kawan kau, Karesteng. Gitu loh. Saya suruh kau di sini bertanya atau menjelaskan tentang Tuhan Mokondo ini. Kalau kau nggak punya kapasitas, kau turun. Jangan kau ajak saya untuk mengikuti apa yang kau mau. Kau bilang kita bahas agama kapan negara maju. Emang kau bikin apa buat negara? Setidaknya saya berguna untuk diri saya. Kau baca Undang-Undang 1945. Di sini ada kewajiban kita mencerdaskan anak bangsa. Ketika tema yang saya bahas tentang keimanan dan keyakinan itu tema kesukaan saya. Kenapa kau yang ngatur? Kalau kau ingin melihat dunia perekonomian, kau nonton komal-komal yang membuka mencerdaskan tentang ekonomi. Kalau kau pengen lihat perpolitikan, kau lihat komal itu. Jangan aku yang membahas, dan kudu bilang tadi sarjanaku ini diambil dari prodi komunikasi penyiar Islam. Artinya aku memang membahas agama, itu kapasitasku. Kok kau pula yang ngatur aku? Kalau kau tidak suka melihat diskusi lintas agama, kau hengkang dari sini, bukan aku yang kau suruh berhenti. Ibarat kata, kau lihat orang lagi jualan tas, tapi kau nggak punya uang untuk beli. Kok orang kau suruh berhenti jualan? Aneh kalian ini, watak kalian tuh seperti penjajah loh. Diizinkan naik ke komal orang bukan untuk kau atur aku. Kalau kau merasa apa yang kulakukan ini melanggar undang-undang, kau laporkan aku ke kantor polisi. Tapi kau harus bisa buktikan penghujatanku di mana. Jangan aku membacakan kitab kau bilang aku menghujat, berarti kitab kau tuh penghujat berarti. Aku ini kan aku bilang, aku ini Bunda Gembala, mengembala para domba. Itu loh. Kok kalian yang sibuk? Kau siapa ngatur-ngatur aku? Tugas kalian itu kalau punya harga diri di sini bertanya. Kalau awam, kalau berilmu jelaskan. Jangan aku yang kau atur. Emang kau siapa? Yang punya komal aku, yang punya narasi aku, yang bertanggung jawab dengan narasiku aku. Kok kalian yang ngatur? Kalian nggak ada hak ngatur-ngatur aku. Kecuali yang kulakukan ini melanggar Undang-Undang 1945. Di mana? Pelanggarannya di mana? Tunjukkan dulu pelanggarannya. Menurut Undang-Undang 1945 pasal kesekian, dilarang membahas agama di ruang publik. Baru aku salah.
Kalau ada undang-undang yang tidak boleh membahas agama, baru aku salah. Tapi kau baca undang-undang pasal 28E ayat ketiga, beropini dan berpendapat dan meyakini keagamaan itu adalah hak masing-masing. Nah, kau di sini naik kuizinkan supaya kau bisa membahas. Nih, menurut kau gimana? Ketika si Robert Lele mata pisau Kristen yang mengatakan ada Nabi Mukondo, lalu kutunjukkan si Nabi Mukondo yang adalah Tuhan itu, ternyata ada ayatnya memang. Nah, bagaimana pendapat kau? Gitu loh. Kok lucu? Yang membawa tema hujatan kalian orang-orang Kristen, si Robert Lele. Aku cuma menanggapi, membuktikan bahwa memang betul ada Nabi dan Tuhan Mokondo, yaitu menurut Matthew Henry, tafsiran Filipi pasal 2 nomor 6. Kok sama aku kalian ngamuk? Ya kalian ngamuk lah sama si Robert Lele, gara-gara dia lah aibnya terbongkar, aib kalian terbongkar, kan gitu. Lucu. Kenapa kalian itu kayak gini? Giliran kalian pengen didengarkan di komal orang pula kalian pengen didengarkan. Emang kalian ini apaku? Majikanku kalian? Tak ada resi, tapi beli dua. Halo, aduh Pak, halo, selamat malam. Yang naik ke komal saya, kalau tidak ada kepentingan nggak usah naik. Halo Pak, silakan. Aduh Pak, udah Pak turun Pak, kepencet pula Bapak ini. Kalau ada di sini. Kalian lucu, yang nggak suka nonton komalku tapi kalian nonton juga. Katanya nggak suka nonton komal aku, masih juga ditonton. Dari laki-laki itu konsisten kau Yakuza. Kalau kau nggak suka nonton ini, ngapain kau typing di bawah? Berarti kau nggak punya harga diri. Nggak suka aku nonton Shiripa, kau tonton juga aku typing pula kau di bawah. Artinya kau minta diperhatikan. Tapi nggak penting kau untuk diperhatikan, karena kau bukan siapa-siapa. Kecuali kau siapa-siapa, nggak tahu malu. Senang kau aku sebut namamu kan? Emang itu yang kau mau kan? Apa Putra? Apalagi yang kau mau bilang? Jangan kau suruh-suruh aku, ngatur-ngatur aku kau. Kecuali kau lakiku. Jangan di mute. Makanya kau besok kalau mau naik TikTok itu pandai dulu kau buka mute, baru kau naik TikTok. Kalau nggak gaptek kali, kasihan aku nengoknya buka TikTok tuh nggak pandai. Aja nggak bisa dia. Iya, inilah orang ini udah dibantuin, nunjukin data, menjawab pertanyaan, kita pula yang atur-atur dia. Nggak boleh loh kalian kayak gitu, tuh penjajah tuh. Kalian pikir kami ini sama seperti orang-orang yang pernah dijajah zaman dahulu kala? Nggak bisa, karena di undang-undang itu sebab penjajahan harus dimusnahkan dari alam semesta ini. Pemikiranku pula mau kalian jajah. Kami bukan memulai, kami mereaksi. Menurut Robert Lele alias mata pisau, ada Nabi Mokondo. Aku cari tahu lah. Iya ya, kayaknya ada memang laki-laki yang gelarnya Nabi dan Tuhan tuh Mokondo. Dapat aku datanya. Ternyata memang ada laki-laki yang punya kelamin gelarnya Nabi dan Tuhan, nggak pernah kerja, hidupnya minta-minta. Ternyata sakit hati kalian, ternyata bukan Nabi Muhammad, ternyata malah Yesus. Ya salahkan si Robert Lele lah, si Robert kumis lele muka biawak. Ya dengan aku yang kalian salahkan. Aku rajin baca, masa aku salah gara-gara rajin baca? Aku mau disalahkan gara-gara rajin baca. Buka mic-mu, nih aku minta kau buka mic. Kau ini loh, buka mic-mu. Apa? Kenapa di mute? Kau cerewet kali, nggak berhenti kau ngomong. Lah bukan cerewet kali, saya ngomong nggak sampai 30 detik sudah. Memang nggak boleh kau di sini yang ngomong 1 nyerocos. menit lebih, kecuali kau itu punya kapasitas yang udah aku bilang dari tadi. Kalau kau pengen ngomong panjang kali lebar, kau buka kameramu. Otakmu itu tidak seberapa dengan otakku. Kau Lebih baik aku nggak punya otak daripada punya otak tapi Tuhan berpantat. Agama, kau bahas agama. Aku lebih baik nggak punya otak daripada punya otak tapi Tuhannya beranus. Wih, Lebih baik. kau tahu nggak? Lebih baik kau Saya bilang. Muslim, saya Islam. Saya cuma mau meluruskan. Alah kau, kalau memang kau Islam, kau tunjukkan dalilnya larangan berdebat tentang agama. Tunjukkan dalilnya. Jangan kau tipu-tipu aku di sini. Tidak ada Ayat memang berapa? dalilnya. Tidak Ya ada sudah, memang ngapain dalilnya. kau ngatur aku? Oke, kalau kau memang Islam, kau bacakan doa setelah doa iftitah, apa yang dibaca setelah itu? Setelah doa iftitah, apa yang dibacakan setelah itu? Habis doa iftitah ya doa Al-Fatihah. Doa Al-Fatihah, terus apa lagi habis itu? Ih,
kau nggak yakin saya Islam? Nggak yakin lah, karena orang Kristen boleh menipu dalam segala hal. Banyak orang Kristen yang penipu. Aku nggak percaya kok Islam. Miris kau, miris. Makanya dengar Kutanya dulu kau penjelasanku. dulu. Kutanya dulu, kau di sini melarangku melakukan apa yang kulakukan. Hakmu apa? Dengar, saya tidak Kapasitasmu melarang. apa? Saya cuman kasih. Diam dulu kau. Ini nih, mau kau Islam sekalipun, kalau kau nggak bisa tunjukin dalil, kau nggak bisa ngatur aku. Yang mengaturku tuh Al-Quran dan hadis. Kalau kau nggak bisa tunjukin dalil, kau nggak berhak ngatur aku. Kau siapa? Jangan-jangan kau ini bini kau Kristen. Jangan-jangan kau nyamar. Jangan-jangan kau ini orang yang bersekongkol dengan Oten. Jangan-jangan kau Oten. Apakah jangan-jangan murtadin? Kau pikir aku percaya sama kau? Kalau kau di sini tidak ada kepentingan untuk bertanya, nggak usah kau banyak bicara, karena kau bukan orang yang penting dalam hidupku. Kecuali kau ada gunanya buat peradaban. Kau nggak ada guna buat peradaban, kau lah yang berguna buat peradaban. Dasar kau. Ini nih kau munafik begini yang aku paling jijik, teman-teman. Kenapa? Ketika Nabi kita dikatakan Mokondo, ini orang bakalan diam nih, si hantu ini. Sama kayak si Yakuza itu. Ketika Nabi kita dikatakan Mokondo, si setan hantu belau ini kan diam ini. Kau ganti baju kau pakai celana warna pink. Aku yang mak-mak gini aja nggak sudi nabiku dihina. Maka aku belajar untuk membuktikan bukan nabiku yang Mokondo, tapi Tuhannya orang. Ini pembuktianku. Kau ketika nabi kau dituduh Mokondo, kau cuma bisa bersembunyi kau di balik celana dalam istrimu kan? Diam kau kan? Termenung kau kan? Nggak bisa kau ngapa-ngapain kan? Orang kayak kau inilah yang kata Rasulullah punya penyakit duaan. Kau takut mati, takut kehilangan dunia. Orang kayak kau, nabi kau dituduh Mokondo, kau diam. Giliran aku membuktikan bahwa yang Mokondo itu Tuhannya orang, kau sibuk menghalang-halangiku, mengganggu aku. Dasar kau. Lebih baik kau ganti celana kau pakai celana dalam warna pink. Sama kayak si Yakuza itu. Ketika nabi kita dibilang Mokondo, kalian semua nggak bisa apa-apa, impoten kalian berdua. Giliran kubuktikan ada Tuhan orang yang Mokondo. Ayat mana? Di mana? Apa? Ayatnya? Ayat apa? Ayat Yesus itu miskin di mana tafsirnya? Yang Filipi pasal 2 nomor 6. Oh, oke. Tafsiran Matthew Henry. Nih. Wah, live kita dibatasi. Teman-teman ganti akun kita habis ini ya. Kalian ngaku-ngaku Islam, nabi kau dihujat, kau diam. Hantu kau. Giliran aku nggak sudi nabiku dihujat, kau pula ngalang-ngalangin aku. Kau siapa ngatur-ngatur aku? Tengok nih, Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin. Ini bukan penghujatan. Ini bukan penghujatan. Ini adalah fakta data dari Matthew Henry. Kok kau yang sibuk? Kau siapa kau? Ini datanya ada. Nih, kalau kau bilang ini penghujatan, berarti kau tuduh agama Kristen ini menghujat Tuhannya sendiri. Kau ngaku Islam, aku pula yang kau atur-atur di sini. Emang kau siapa? Ada ilmumu. Kan aku bilang kalau kau berilmu, kau tunjukkan kapasitasmu apa, hakmu apa, ngajarin aku. Boleh kau ngajarin aku, tapi kau lebih berilmu daripada aku. Ngaku-ngaku Islam kau, tapi giliran Nabi kau dihujat, kau diam. Mencret kau. Ganti, berlindung kau di balik celana dalam binikmu. Ketika saya membuktikan apa yang mereka tuduhkan itu kembali ke agama mereka, kau sibuk ketar-ketir, kau yang ketar-ketir, kau bilang kami yang menghujat. Kau jantan-jantan ngakunya Islam ini, ya, itu bukan dalil Yakuza. Kau tahu nggak? Yang menyuruh mengganti dengan kain kafan itu ulama. Tahu kau? Kau Yakuza, kau nggak lebih hebat daripada Buya Hamka. Kalau aku mengikuti Buya Hamka karena dia berilmu, dan aku nggak perlu ngikutin kau Yakuza. Kau bukan siapa-siapa. Ngerti nggak? Kau jangan baca Bismillah. Ganti celana dalam kau Yakuza dengan warna pink. Kau juga nih penjahat kelamin. Kau ganti celana kau pakai celana dalam warna pink. Aku yang mama aja nggak sudi nabiku dihujat. Kalian memang biadab, kalian ngaku Islam kalian. Nabi kalian dihujat, kau diam. Giliran aku menunjukkan bahwa Tuhannya yang Mokondo, kau yang sibuk. Seolah-olah kau yang tersakiti. Bapak kau yang kuhujat. Mana yang kuhujat? Apa hujatanku? Ini data. Kau pikir aku takut sama kau? Ketemu pun aku nggak takut sama kau. Apa kau?
Halo Jack, turun kau, ngapain kau masih di sini? Mau pansos kau, mau terkenal kau di sini? Gak bakalan ada pengikutku yang mengikuti kau. Justru jijik kami para apologet ini dengan laki-laki Islam, ngakunya Islam tapi nabinya dihujat dia diam. Kau tahu, laki-laki kayak kau ini gak ada gunanya. Nyuruh orang berguna tapi kau sendiri gak ada gunanya. Kau bilang pula ada guna buat negara kau. Buat agama kau ada kau gunanya? Gak ada. Kau pendusta. Dengar ya, orang ini pendusta. Diam dulu Pak Jack. Orang ini pendusta. Kalian lihat video aku ya. Dia tadi ngakunya Kristen ya. Ini pendusta teman-teman. Orang ini tadi ngakunya Kristen Protestan. Sekarang tiba-tiba dia ngakunya Islam. Ini nih pendusta, penipu nih. Ini nih, kelakuan-kelakuan manusia kayak gini nih yang bakal merusak agama Islam teman-teman. Ngaku-ngaku Islam dia. Tadi dia ngaku Kristen. Nggak bisa kau turun sendiri kan? Kau saksikan di sini bagaimana aku menguliti agama kau. Ya. Kau tengok bagaimana aku menguliti agama kalian karena kalian menghujat agamaku. Dia ngaku tadi Kristen guys. Tiba-tiba dia ngaku Islam habis itu. Ini nih. Pembohong-pembohong seperti ini wajib kita cabut lidahnya. Aku Kristen dia tadi. Terus tiba-tiba dia ngaku Islam. Emang dia adab dia nih. Halo Pak Jack, silakan Pak Jack, agamanya apa? Aku pula mau kotor. Kau pikir aku takut sama kau? Sama Tuhannya orang Kristen aja aku nggak takut, apalagi sama kau. Sama Yesus aja aku nggak takut. Terus aku sama kau takut gitu? Nggak bakalan. Aku tuh yang perlu kutakutkan itu adalah kau tahu Tuhanku, nabi-nabiku, ya, orang tuaku, ulama-ulamaku, suamiku. Nah itu perlu kutakutkan untuk kuhormati, kusegani. Orang-orang kayak kau ngapain kutakutin? Siapa kau nggak jelas? Kecuali kau jelas. Kau mal orang mau menjajah, ngakunya tadi Kristen, tiba-tiba ngaku Islam kau. Pembohong kau. Kau pansos kau. Jangan-jangan kau lakinya Yakuza kau ya. Pasangan cinta. Pantas si Yakuza ini marah-marah dari tadi guys. Kasihlah kesempatan bicara. Kayaknya laki guys Yakuza ini. Pasangan ihu-ihunya kayaknya nih. Ya Pak Jack, buka mic-nya Pak Jack. Udah nggak bisa kok buka mic. Buka mic-mu. Nggak usah, biarkan aja dia di atas. Biar kita tunjukkan pembohongan mereka. Nanti kita ganti akun lagi ya. 3 kali pembatasannya loh guys. Halo Pak Jack. Halo Pak Jack, dibuka mic-nya Pak Jack. Pak Jack, dibuka mic-nya Pak Jack. Teman-teman, kalau naik aku lagi emosi. Assalamualaikum Kak Uni. Jangan ini dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jack, agamanya apa? Islam Pak, Kak Uni. Apa yang mau disampaikan Pak Jack? Kak Uni salah satu favorit saya ini, jujurnya Kak. Waduh. Saya mau tanya nih Kak Uni. Ada yang mau saya sampaikan sama Kak Uni nih. Ini pertanyaan atau apa yang mau sampaikan nih Pak? Jelas-jelas nih. Kalau pertanyaan, pertanyaan. Kira-kira kayu ukuran berapa yang untuk dipasung sama Yesus tuh Kak Uni? Nggak tahu kita Pak, karena data ilmiahnya itu nggak ada. Penyalipan itu juga sesuatu yang dijelaskan sama orang-orang yang anonim di kitab mereka. Tidak ada, iya tadi aku protesan si orang ini. Tidak ada di dalam literasi ilmiah tentang penyalipan itu dijelaskan secara eksplisit, karena itu disampaikan sama orang-orang yang anonim, nggak jelas gitu. Jadi kita nggak tahu itu. Oke, makasih Kak Uni ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dikira dia kita bisa dibodoh-bodohi ya. Kita ini orang Islam bos. Orang Islam itu, tuh turun dia kan. Dia bilang tadi dia oten. Tiba-tiba dia ngaku Islam. Ini nih kelakuan nih.